Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan analisis data, penelitian, penulisan, dan berbagai pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan kalian. Di beberapa video sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana caranya melakukan perhitungan manual berbagai analisis statistik. Di beberapa video yang lain, khususnya di video yang dikumpulkan di playlist tutorial SPSS, kita juga telah mengetahui dan mempelajari bagaimana langkah-langkah melakukan analisis data menggunakan program SPSS. Baik di hitungan manual ataupun dengan analisis menggunakan SPSS, kita memperoleh beberapa nilai penting. Semacam F-hitung, nilai sig, kemudian mungkin effect size, dan berbagai nilai penting lainnya. Nah, pada video kali ini, mari kita pelajari dan kita pahami apakah yang dimaksud dengan alpha, p-value, effect size, F-hitung, F-tabel, dan sebagainya. Nah, ini merupakan contoh tabel yang telah kita peroleh secara bersama-sama di video yang membahas bagaimana caranya melakukan perhitungan manual ketika kita ingin melakukan analisis ANOVA atau ANAVA. Ketika kita melakukan hitungan manual pada uji ANAVA 1 jalur, setidaknya kita memperoleh dua nilai penting, yaitu F-hitung dan F-tabel. Kalau kita melakukan uji T, kita memperoleh T-hitung dan T-tabel. Ketika kita melakukan korelasi, kita memperoleh R-hitung dan R-tabel. Ketika kita melakukan chi-square, kita memperoleh chi-square hitung dan chi-square tabel. Namun, ketika kita melakukan analisis dengan bantuan SPSS, kita memperoleh F-hitung juga. Tetapi kita tidak mendapatkan F-tabel. Namun, kita mendapatkan angka lain, yaitu nilai sig, serta partial eta square. Dan di tabel output juga dihadirkan alfa. Nah, alfa ini sebetulnya juga muncul ketika kita melakukan hitungan manual. Lebih tepatnya ketika kita mencari F-tabel. Kita mencari F-tabel dengan membuka tabel distribusi F. Dan di tabel distribusi F tersebut kita mencari yang alfanya 0,05. Nah, pada hasil output SPSS tidak ada F-tabel, adanya sig. Kemudian juga ada partial eta square. Sebetulnya sig dan partial eta square ini juga bisa kita peroleh dengan hitungan manual. Nah, perhitungan bagaimana caranya melakukan perhitungan sig dan partial eta square akan kita bahas di video setelah ini. Dan pada video kali ini kita pahami terlebih dahulu apa itu sig, apa itu partial eta square, dan apa itu alfa serta F-hitung dan F-tabel. Yang pertama adalah F-hitung. F-hitung itu kalau di bahasa Inggris kan, atau istilah bahasa Inggrisnya adalah F-value. Atau dikenal juga sebagai F-statistik. Jadinya bukan F-calculated ya. Saya pernah mereview artikel jurnal berbahasa Inggris yang autornya dari Indonesia. F-hitungnya lalu di bahasa Inggris kan langsung menjadi F-calculated. Itu salah. Istilah di bahasa Indonesia F-hitung. Namun istilah di bahasa Inggris adalah F-value atau F-statistik. Apa itu F-hitung? F-hitung itu nilai yang kita peroleh dari perhitungan. Ketika kita belajar melakukan analisis ANOVA secara manual, kita mempelajari formula untuk mendapatkan nilai F. Nah, nilai F yang kita dapat ini namanya F-hitung atau F-value atau F-statistik. Kalau kita melakukan analisis menggunakan SPSS, nilai F yang muncul itulah F-hitung atau F-value atau F-statistik. Kalau kita melakukan uji T, kita juga memperoleh T-hitung atau T-value atau T-statistik. Nilai T yang kita peroleh dari perhitungan atau dari analisis menggunakan SPSS atau menggunakan program lainnya. Begitu juga ketika kita melakukan korelasi atau chi-square. Nilai-nilai hitung itu nilai-nilai yang kita peroleh setelah kita melakukan analisis dengan menggunakan formula tertentu. Selain F-hitung, kita juga mengenal F-tabel, khususnya ketika kita melakukan hitungan manual. Nah, istilah yang tepat ketika kita membahasa Inggriskan F-tabel adalah F-critical value. Bukan F-table, bukan F-tabel. Jadinya ketika kita melaporkan penelitian kita, jangan sampaikan F-calculated is fewer than F-table. Yang betul, F-value is fewer than F-critical value.
atau F statistik is fewer than F critical value. Jadinya jangan serta-merta membahasa Inggriskan istilah-istilah statistik bahasa Indonesia. Ada istilah khususnya ketika dia menjadi bahasa Inggris. Lalu apa itu F tabel? F tabel itu nilai yang kita peroleh dari tabel distribusi F. Begitu juga kalau T tabel, nilai T yang kita peroleh ketika kita melihat angka-angka di tabel distribusi T. Nilai-nilai yang kita lihat di tabel distribusi yang nanti akan kita bandingkan dengan F hitung yang telah kita peroleh. Sehingga menjadi dasar kita mengambil kesimpulan. Nah, pengambilan keputusannya adalah ketika F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. H0 itu menyatakan tidak ada perbedaan ya. Sehingga kalau H0-nya ditolak, dapat kita simpulkan ada perbedaan signifikan. Begitu juga kalau uji korelasi. Kalau R hitungnya lebih besar dari R tabel, H0 juga ditolak. H0 dikorelasi menyatakan tidak ada hubungan. Maka kalau F hitungnya lebih besar dari F tabel, H0-nya ditolak, maka dapat disimpulkan ada hubungan signifikan. Signifikan itu nyata. Jadinya hubungan atau perbedaan yang kita dapatkan itu bukan gara-gara kebetulan, tapi benar-benar nyata terjadi. Misalkan contohnya di hasil perhitungan ini yang kita dapatkan di video yang membahas cara melakukan hitungan manual uji ANAFA 1 jalur. F hitungnya sebesar 23,796, F tabelnya hanya sebesar 3,06. Sehingga dapat kita simpulkan ada perbedaan signifikan kelas-kelas yang kita bandingkan. Oke, sekarang mari kita lihat istilah lainnya, yaitu alfa, yang biasa ditulis juga sebagai simbol alfa. Nah, alfa ini merupakan level signifikansi. Apa itu level signifikansi? Yaitu probabilitas menolak H0 ketika H0 tepat. H0 itu kan tadi tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan. Ketika H0-nya tepat, kita menolak H0, peluangnya seberapa besar kita menolak H0 ketika H0 tepat. Jadinya kita menolak sesuatu yang benar, padahal sesuatu itu benar. Kita menolak sesuatu, padahal sesuatu itu benar. Probabilitas itu peluang. Jadinya peluang kita menolak H0, padahal H0-nya tepat, alias bahasa sederhananya adalah seberapa mungkin kesalahan kita. H0-nya lo tepat, tetapi kita tolak. Nah, itu kan sebetulnya kesalahan. Nah, peluang kita mengambil keputusan yang salah, batasan kemungkinan kita melakukan kesalahan itu adalah alfa. Jadinya alfa atau level signifikansi secara sederhana juga bisa kita katakan sebagai batasan kesalahan kita. Kesalahan yang kita toleransi di dalam penelitian kita. Nah, alfa ini kita tentukan di awal. Sebelum kita melakukan analisis data, ataupun bahkan sebelum kita melakukan penelitian, kita sudah menentukan batasan kesalahan kita itu berapa, level signifikansi kita itu berapa, alfa kita itu berapa. Dan alfa yang umum kita gunakan di penelitian adalah sebesar 0,05 atau 5%. Artinya apa? Tingkat kesalahan yang kita toleransi adalah hanya sebesar 5%. Kita menolak H0 ketika H0 tepat itu hanya berpeluang 5%. Kita melakukan kesalahan tersebut. 5% itu 5/100. Jadinya dari 100 pengambilan data atau dari 100 penelitian kita hanya mengalami kesalahan sebanyak 5 kali. Itu maksud dari level signifikansi. Level seberapa besar toleransi kesalahan kita. Itu ya pengertian mudahnya itu seperti itu. Kemudian ada juga SIG. Nah, SIG ini kita peroleh dari output SPSS. Meskipun di video selanjutnya akan kita hitung manual bagaimana cara memperoleh SIG. Karena apa? Karena biasanya kalau kita melaporkan penelitian, kita tidak menggunakan F hitung F tabel lagi. Kita menggunakan alfa dan SIG. Oke, SIG itu nama lainnya adalah p-value. Nah, p-value ini termasuk istilah yang penting dan seringkali kita temukan di berbagai laporan ilmiah. Karena seperti yang saya katakan tadi, ketika kita menyusun laporan ilmiah, kita tidak membandingkan F hitung dengan F tabel. Ketika kita menggunakan penulisan menggunakan format EPA. Kita lebih sering membandingkan antara alfa dengan p-value. Lalu apa itu p-value? P-value itu probabilitas juga.
namun probabilitas mendapatkan hasil yang kita peroleh ketika H0 tepat. Ya, jadinya peluang kita mendapatkan hasil yang kita peroleh dari hasil analisis yang telah kita lakukan ketika H0 itu tepat. Makna yang lebih mudah dapat kita pahami adalah seberapa besar H0 itu bisa kita tolak. Nah, itu nilai sig. Semakin kecil nilai signya, maka maka H0 itu semakin mudah kita tolak. Begitu ya. Nah, cara pengambilan kesimpulannya adalah seperti ini. Ketika p-value-nya kurang dari alfa atau nilai sig-nya kurang dari alfa, maka H0-nya ditolak. Sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan signifikan. Jadinya kebalikan dengan T-hitung dan T-tabel ya. Kalau tadi T-hitungnya lebih besar T-tabel, H0-nya ditolak. Kalau di sini kalau p-value-nya kurang dari alfa, H0-nya ditolak. Jadinya T hitung lebih besar dari T tabel itu sama saja dengan P value kurang dari alfa. Sama-sama H0-nya ditolak. Tadi saya katakan sig atau P value itu berkaitan dengan seberapa besar kita dapat menolak H0. Dan semakin kecil nilai sig-nya, maka semakin kuat kita menolak H0-nya. Maksudnya bagaimana? Kalau sig-nya hanya 0,000001, sehingga itu kan kalau dipresentasikan sekitar 0,001%. Jadinya peluang H0 tepat itu hanya sekitar itu. Misalkan sig-nya 0,04. Kalau 0,04 itu artinya 4% ya. Jadinya peluang atau probabilitas H0 tepat itu hanya 4%. Jadinya peluang atau probabilitas H0 tepat itu kecil, cuma 4%. Agar lebih mudah, langsung kita lihat dari contoh hasil perhitungan analisis ANAVA setelah kita melakukan tutorial SPSS. Tabel ini juga telah dimunculkan di video yang membahas tutorial SPSS bagaimana caranya melakukan analisis ANAVA. Tabelnya sama, dan di video tersebut kita telah membahas bagaimana tahapan memperoleh nilai F dengan sig ini. Nah, nilai F-nya sebesar 23,795. Sig-nya 0,000. Oh, mohon maaf. Tabel ini formatnya sama dengan tutorial SPSS ya, tetapi datanya sudah saya ganti, saya sesuaikan dengan data hitungan manual. Sehingga bisa langsung kita lihat, kita perbandingkan sama atau tidak. Nah, kita lihat ketika kita melakukan hitungan manual, F-hitungnya 23,796. Dan ketika kita melakukan analisis menggunakan ANOVA yang dengan bantuan SPSS, kita lihat F-hitungnya sama, 23,795. Oh, hampir sama ya, cuma beda di belakang 3 angka di belakang koma. Hanya beda sedikit. Nah, kemudian F-tabel seperti yang saya katakan tadi nggak ada, tetapi yang ada adalah sig-nya. Nah, tadi saya katakan pengambilan keputusannya adalah kalau F-hitungnya lebih besar dari sig. Oh, mohon maaf, bukan membandingkan seperti itu. Kalau sig-nya kurang dari alfa, maka dapat disimpulkan H0-nya ditolak. Di sini sig-nya 0,000, sedangkan alfanya 0,05. 0,00 itu kurang dari 0,05, sehingga H0-nya ditolak. Sejalan dengan hitungan manual. F-hitung lebih besar dari F-tabel, sehingga kita simpulkan H0 ditolak. Kalau di sig dan alfa, sebaliknya. Kalau sig-nya kurang dari 0,05, H0-nya ditolak. Nah, ketika kita menggunakan tabel seperti ini, kita sampaikan F-tabelnya, F-hitungnya terlebih dahulu, kemudian kita sampaikan perbandingan antara sig dengan alfanya. Di video yang lain akan kita bahas bagaimana caranya membaca tabel ini dengan tepat dan lengkap. Cara membaca output atau cara membaca hasil analisis ANAVA dan hasil analisis yang lain dengan tepat dan lengkap. Sesuai dengan format EPA style. Oke, kembali ke sini. F-hitungnya 23,795, sig-nya kurang dari alfa sehingga H0-nya ditolak. Nah, sig ini sebetulnya tidak bisa sama dengan 0. Sig itu kan probabilitas. Tadi kita bahas ya, sig itu nilai probabilitas. Probabilitas itu peluang. Peluang itu tidak mungkin sama dengan 0 dan tidak mungkin sama dengan 1.
Nah, ketika 0,000 ini bukan berarti signya 0, tapi ini sebetulnya dibulatkan. Sebetulnya ini 0,000000001 kemudian dibulatkan menjadi 0,000. Begitu ya. Begitu juga nanti kalau signya 1 itu bukan berarti signya sebetulnya 1, tetapi sebetulnya itu 0,9999999 sehingga dibulatkan 1. Karena yang dimunculkan di sini hanyalah 3 angka di belakang koma. Oke, itulah sig dan alfa. Nah, ketika kita melakukan uji normalitas, kalau ujinya kita lakukan secara manual, kita memperoleh nilai dihitung, kemudian kita bandingkan dengan KS tabel. Sama ketika kita melakukan analisis menggunakan SPSS, kita juga memperoleh nilai dihitung. Namun kita tidak melihat KS tabelnya, tetapi kita juga mendapatkan sig-nya. Begitu juga uji prasyarat yang lain, yaitu uji homogenitas. Ketika kita melakukan hitungan manual, di video yang telah kita pelajari secara bersama, kita memperoleh nilai Lieven-nya, nilai hitungnya. Kemudian kita bandingkan dengan F-tabelnya. Namun ketika kita melakukan analisis menggunakan SPSS, kita memperoleh nilai Lieven-nya, tetapi kita tidak mendapatkan F-tabelnya, tetapi kita memperoleh nilai sig-nya lagi. Cara pengambilan keputusannya bagaimana? Nah, seperti yang kita pelajari di video tentang hitungan manual normalitas ataupun homogenitas, kalau nilai hitungnya kurang dari nilai tabelnya, maka dikatakan dia normal atau homogen. Kalau nilai D-nya kurang dari KS tabel, maka normalitasnya dipenuhi. Kalau nilai Lieven-nya kurang dari F tabel, maka data kita homogen. Kebalikan dengan uji hipotesis tadi ya. Kalau uji hipotesis tadi, agar H0-nya ditolak, hitungnya harus lebih besar dari tabel. Namun kalau uji asumsi, hitungnya kita harapkan kurang dari tabel. Sehingga kalau kita menggunakan p-value, maka p-value-nya pun juga kita balik. Kalau p-value-nya lebih besar dari alfa, maka data kita terdistribusi normal atau varian data kita homogen. Kenapa? Karena mesti selalu berkebalikan ya. Kalau manual hitungnya kurang dari tabel, maka kalau menggunakan p-value-nya lebih besar dari alfa. Ini cara pengambilan keputusan ketika kita melakukan uji asumsi. Berkebalikan ketika kita mengambil keputusan ketika melakukan uji hipotesis seperti ANOVA tadi. Oke. Selain itu, kita juga mendapatkan effect size tadi. Effect size itu kalau di tabel ANOVA tadi adalah partial eta square. Itu salah satu jenis effect size. Apa itu effect size? Effect size itu magnitude. Magnitude itu besaran. Seberapa besar? Seberapa besar perbedaan di antara kelompok yang kita bandingkan. Nah, effect size ini biasanya mendampingi pelaporan kita. Kita tidak hanya melaporkan nilai signifikansinya. Kita tidak hanya menyampaikan, oh ada perbedaan signifikan. Tetapi kita ingin tahu seberapa pengaruh yang dihasilkan dari eksperimen yang kita lakukan. Seberapa besar pengaruhnya. Ya, seberapa besar perbedaannya. Kalau kita hanya menggunakan F-tabel dan F-hitung atau nilai alfa dengan p-value, seperti yang kita bahas tadi, kita hanya mengambil kesimpulan ada perbedaan signifikan atau tidak ada perbedaan signifikan. Tetapi kita tidak tahu seberapa besar perbedaan tersebut. Nah, effect size dapat menginformasikan hal tersebut. Dan contohnya tadi di sini, effect size-nya adalah partial eta square ini, partial eta square. Ini salah satu jenis effect size. Ada berbagai macam effect size dan tergantung uji hipotesis yang kita gunakan. Kalau ANOVA biasanya kita menggunakan partial eta square. Kalau uji T biasanya kita menggunakan Cohen. Kalau korelasi kita biasanya menggunakan koefisien determinasi ataupun koefisien korelasi. Macam-macam. Dan ragam macam-macam effect size serta cara pembacaannya akan kita bahas juga di video selanjutnya yang khusus membahas macam effect size dan cara melakukan hitungan manual untuk memperoleh nilai-nilai effect size tersebut. Oke, demikian pembahasan saya terkait apa itu alpha, p-value, effect size, dan critical value. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.